Hakim yang saya muliakan, menjadi kebanggaan yang luar biasa bahwa saya pernah membantu dalam mengungkap dan menangkap muatan kapal yang membawa narkotika di Batam pada tahun 2018 serta beberapa pengumpakan lainnya, walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga. Penderitaan yang saya alami bermula dari saya menghubungi Bapak Teddy Minahasa lewat pesan singkat WhatsApp, di mana maksud saya pada saat itu hanya ingin bekerja kembali dan meminta modal ke luar negeri untuk menjual keris pusaka beliau, yang dimana dulu pekerjaan ini belum dapat saya selesaikan akibat datangnya pandemi COVID-19. Karena saya berpikir jika saya dapat menjual keris pusaka tersebut, saya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Tapi ternyata balasan dari pesan singkat itu, beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Dan pada saat itu saya hanya berpikir bahwa karena beliau berpangkat tinggi, maka tidak akan terjadi apa-apa pada saya jika saya melakukan perintah dari beliau. Naib memang pemikiran. Tapi saya tahu pada saat itu saya tidak berpikir jauh ke depan dan hanya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan modal untuk biaya akomodasi saya. Karena pemikiran saya seperti itu, seperti ini dan faktor ekonomi, makanya perintah tersebut saya lakukan. Saya menjalankan perintah Bapak Teddy Minahasa untuk mencarikan lawan dan berhasil mendapatkan 350 juta rupiah, di mana Bapak Teddy meminta saya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Dodi. Di mana dalam persidangan yang berlangsung, malah saya dituduh sebagai seorang bandar narkoba, yang dimana dikatakan oleh Bapak Teddy Minahasa bahwa beliau tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah memberikan perintah untuk mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Pada akhirnya saya difitnah oleh Pak Teddy Minahasa dengan dalih sakit hati karena dikatakan bahwa saya tidak telah menipu beliau. Padahal tahun 2019 saya saat gagal penyelidikan di Laut Cina Selatan, yang beliau lakukan bersama saya saat masih berada di kapal, saya sudah meminta maaf karena belum berhasil. Dan saat itu juga beliau berkata sudah ikhlas dan memaafkan saya. Namun pada persidangan ini beliau terus menyudutkan saya, seolah-olah saya adalah seorang bandar narkoba yang besar, sehingga perlu dilakukan skenario penjebakan seorang jenderal yang besar dan aktif. Padahal sudah jelas dalam pesan singkat tersebut, beliaulah yang menyuruh saya. Majelis hakim yang saya muliakan, yang terhormat jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Sebagai penutup saya mohon kepada yang mulia majelis hakim, sudilah menerima nota pembelaan saya ini. Semua kejujuran telah saya berikan selama masa persidangan ini, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi saya. Kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.